Pernah nggak sih kepikiran, kalau tanaman itu kelihatan lemah, mereka nggak bisa lari, nggak bisa melawan. Tapi ternyata, mereka punya cara sendiri buat bertahan hidup. Ada yang pakai duri, ada yang pura-pura mati. Bahkan ada yang bisa manggil pasukan penyelamat. Jadi, gimana sebenarnya cara tanaman melindungi diri dari serangga, hewan, bahkan tanaman lain? Di video ini, kita akan membahas bagaimana tanaman bertahan hidup berdasarkan mekanisme pertahanan biologis mereka. Siap? Ayo kita mulai. Pertahanan fisik, mechanical defense. Di dunia botani, ini disebut pertahanan mekanis atau mechanical defense. Tanaman menggunakan struktur fisik seperti duri, rambut tajam, dan dinding sel yang keras untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya, duri kaktus cactusi bukan hanya melindungi dari hewan yang ingin memakannya. Duri ini juga membantu mengurangi transpirasi, yaitu proses penguapan air dari tanaman, agar tetap bertahan di lingkungan kering. Tapi, bukan hanya kaktus. Pandan pandanus, Amarylifolius, punya serrated leaves, yaitu daun dengan tepi bergerigi tajam, yang bisa melukai siapa saja yang mencoba menggigitnya. Ini adalah contoh lain dari mechanical defense. Pertahanan kimia, chemical defense. Beberapa tanaman memilih bertahan dengan pertahanan kimia atau chemical defense, di mana mereka menghasilkan senyawa beracun atau zat yang mengganggu sistem pencernaan pemangsa. Oleander, Nerium oleander mengandung glikosida jantung. Karyak, zat beracun yang bisa menyebabkan gagal jantung pada manusia dan hewan. Bahkan air yang digunakan untuk merendam daunnya bisa sangat berbahaya. Lalu ada getah pepaya, Carica papaya, yang mengandung enzim papain. Enzim ini bisa merusak protein dalam tubuh serangga, membuat mereka sulit mencerna makanan. Itu sebabnya, serangga yang pernah menggigit daun pepaya cenderung tak akan mencobanya lagi. Pertahanan gerak sigmonasti dan rapid movement. Ada tanaman yang bisa bergerak sebagai bentuk pertahanan. Ini disebut sigmonasti, yaitu respons gerak akibat rangsangan sentuhan. Putri malu Mimosa pudica menutup daunnya saat disentuh. Ini adalah cara untuk mengecoh pemangsa, agar mengira tanaman ini sudah mati atau tidak layak dimakan. Ada juga gerakan cepat atau rapid movement defense yang lebih ekstrim. Venus flytrap Dionea muscipula memiliki trichums sensoris yang berfungsi seperti pemicu jebakan. Jika dua trichums disentuh dalam waktu singkat, daun penjebaknya akan menutup dalam sepersekian detik. Pertahanan kimia dan komunikasi, indirect defense, dan alelopati. Beberapa tanaman tidak hanya bertahan sendiri, tetapi juga bisa memanggil sekutu alami dengan indirect defense. Saat tanaman jagung ceamais diserang ulat, mereka melepaskan senyawa volatil organic compounds, VOX, yang menarik tawon parasit untuk datang dan memburu ulat. Dengan kata lain, tanaman ini memanggil bala bantuan. Ada juga pertahanan dengan alelopati, yaitu pelepasan senyawa kimia untuk menghambat pertumbuhan tanaman lain. Contohnya, tanaman kenikir Cosmos caudatus, yang melepaskan senyawa phenolic compounds ke tanah untuk menghambat pertumbuhan tanaman pesaing di sekitarnya. Tanaman mungkin terlihat lemah, tapi mereka punya senjata rahasia. Menurut kamu, mekanisme pertahanan mana yang paling keren? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video serba tahu lainnya. Bye-bye.